Ling Xiao tersenyum. Pasti ada alasan untuk membunuh. Sekarang, pihak lain memberi dirinya alasan, dan kebetulan bisa mencoba kekuatan Demon Flame Palm. Bunuh dia, salah satu dari mereka berteriak, dan kemudian 30 orang bergegas ke Ling Xiao pada saat yang sama. Ling Xiao mengangkat tangannya, api hitam menyala di atas telapak tangannya. Telapak api setan. Dia tidak menggunakan Long Yuan karena dia ingin mencoba kekuatan murni dari Demon Flame Palm. Akibatnya, sebuah telapak tangan terbanting, dan dia sendiri tercengang. Selusin orang di depannya semua terbakar menjadi abu dalam sekejap. Orang-orang lainnya membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan dengan ngeri. Saat berikutnya, dengan seruan, dia berbalik dan melarikan diri. Terlalu kuat, kekuatan Demon Flame Palm ini hanya melawan langit. Karena di sini, tinggallah. Ling Xiao tersenyum sedikit dan menatap Yang Huo dan yang lainnya. Berhenti. Waktu musuh berhenti tiba-tiba. Ling Xiao menembak lagi dengan telapak tangan. Bunuh semua orang yang tersisa. Yang Huo tidak mengerti mengapa Ling Xiao begitu kuat. Dia awalnya ingin membunuh Ling Xiao karena lebih banyak orang, tetapi sekarang, di mana ada harapan? Ling Xiao terlalu kuat. Ini sangat kuat sehingga keterlaluan. Membunuh orang-orang ini, Profound Bird Ling Xiao meningkat hampir 62. Menambah 38 yang tersisa dari mereka, ada tepat 100 dari mereka. Diringkas menjadi burung misterius super besar. Burung pemburu itu seperti elang. Sangat ganas. Setelah menelan esensi energi semua orang, basis kultivasi Ling Xiao juga meningkat. Penguasaan 7 kali lipat dari ranah pil dewa. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ulurkan sayap bidadari, sambil terbang mencari keberadaan sahabat. Di antara sedikit orang itu, yang paling mengkhawatirkannya adalah Taiyuan Bingchen. Bagaimanapun, Taiyuan Bingchen relatif lemah. Sayap malaikat sangat menakutkan, mereka berada puluhan ribu mil dalam sekejap. Selama proses ini, Ling Xiao mengingat gua dan alam rahasia di sepanjang jalan di benaknya. Dia menemukan satu hal. Hanya ada satu alam rahasia yang membutuhkan 96 burung yang dalam untuk dibuka. 48 hanya sedikit lagi, tetapi hanya ada sekitar 10. Ada ratusan 24. Ada ribuan 12. Sebagian besar dari mereka masih membutuhkan 9 burung yang dalam, puluhan ribu di antaranya. Dengan kata lain, sebagian besar prajurit yang masuk bisa mendapatkan kesempatan, tergantung apakah Anda memiliki kemampuan itu. Ada napas debu es. Pada saat tertentu, Ling Xiao tiba-tiba merasakan nafas Taiyuan Bingchen. Hanya saja nafas ini sedikit lemah. Tampaknya berkelahi, tetapi juga terluka. Dia buru-buru mempercepat dan terbang ke arah itu. Dalam perjalanan, ia menemukan bahwa banyak prajurit terbang ke arah yang sama. Seharusnya merasakan sesuatu. Dia melihat ke atas. Di kejauhan, seekor burung misterius baru saja menghilang. Tampaknya seseorang telah mengumpulkan 10 burung misterius lagi. Situasinya sama seperti sebelumnya, jadi dia menjadi sasaran orang-orang ini. Apakah itu debu es? Ling Xiao berpikir sejenak, dan mengikuti. Di antara kerumunan, Ling Xiao melihat sosok yang dikenalnya. Bukan Seng Yu, tetapi untuk semut jenis ini, dia tidak tertarik lagi. Selama Seng Yu tidak lagi mengincarnya, dia tidak akan repot-repot membunuh. Di depan, seorang wanita berdiri. Cukup, tapi bukan Taiyuan Bingchen, ini adalah wanita yang kultivasinya telah mencapai lapisan ketujuh dari alam inti ilahi. Ia tidak lemah lagi. Di atas kepalanya, kebetulan ada burung misterius besar yang kental. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan. Senyum, bunuh, burung misterius itu milikku. Hehe, lapisan ketujuh dari alam pil divine, basis kultivasinya tidak buruk, tapi sayang sekali aku bertemu dengan kita. Ambil, sekelompok orang bergegas seperti orang gila. Ada ratusan orang. Kali ini prajurit yang memasuki dunia kecil ini memiliki kekuatan terlemah di basis kultivasi 5 lapis dari alam pil ilahi. Orang ini memiliki 7 tingkat alam pil ilahi, dan tingkat kultivasinya memang tidak buruk, tetapi di hadapan ratusan orang, tidak mungkin baginya untuk mundur. Tentu saja Ling Xiao tidak akan mengambil burung misterius milik orang lain tanpa alasan. Dia lebih berprinsip, tetapi yang lain tidak peduli, dan mereka bergegas masuk. Ling Xiao sedikit mengernyit. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat di sekitar wanita ini. Dan ada lebih dari satu. Sebuah jebakan. Ling Xiao tersenyum,
Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dia, yang lebih dia pedulikan adalah mengapa dia merasakan napas Taiyuan Bingchen di sini. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat setetes darah di tanah. Darah telah meleleh ke tanah. Tapi itu tidak masalah, Ling Xiao memiliki mata Tai Chi, jadi dia bisa mengenalinya secara alami. Sepertinya Bingchen terluka, meskipun itu bukan cedera serius, tapi aku harus menemukannya dengan cepat. Ling Xiao berdiri dan hendak pergi. Tiba-tiba cahaya terang muncul di formasi Sein Rune di tanah. Formasi Sein Rune ini mengejutkan semua orang yang bergegas menuju wanita itu. Apa yang telah terjadi? Ini jebakan, melarikan diri. Sayangnya, bisakah kamu melarikan diri? Formasi Sein Rune ini jelas digunakan untuk memblokir rute pelarian. Dengan pembukaan formasi Sein Rune, lebih dari selusin orang muncul. Meskipun jumlah orang-orang ini kecil, masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang terburuk adalah wanita itu, pintu masuk 7 lapisan alam pil ilahi. Beberapa dari mereka 8 kali lipat di alam pil divine. Di atas kepala semua orang, setidaknya ada satu burung misterius besar. Hahaha, Suster Junior, strategimu hebat, para idiot ini seperti ngengat di api. Artinya, kita tidak perlu lari-lari. Selama kamu menjadi umpan, kita akan mendapat untung. Ya, aku menghasilkan banyak uang. Selusin orang tertawa bahagia. Mereka melihat lebih dari 100 orang yang diblokir, dan yang terkuat hanyalah lapisan ketujuh dari alam pil ilahi. Jika lebih kuat dari ini, mereka akan mempertimbangkan untuk membiarkan beberapa orang pergi. Tapi sekarang, itu harus dimusnahkan. Oh, kami tertipu. Semua orang berseru. Tapi di mana saya bisa melarikan diri saat ini? Dengan blokade Sein Rune, mereka hampir seperti kura-kura di dalam guci. Membunuh. Selusin orang meraung dan menembak hampir bersamaan. Anehnya, ada 6 orang di alam pil divine berunsur 8, yang membuat lebih dari 100 orang benar-benar tidak memiliki semangat juang. Puluhan dari mereka terbunuh dalam sekejap. Ling Xiao tersenyum dan menelan esensi energi dari mayat-mayat itu, dan kemudian mengambil cincin penyimpanan. Ini murah, tidak akan hilang atau tidak akan dipertanggungjawabkan. Ling Xiao. Seng Yu akhirnya melihat Ling Xiao saat ini. Ada terlalu banyak orang sebelumnya, dan dia tidak terlalu memperhatikan, jadi dia tidak melihatnya. Ketika Ling Xiao mengambil cincin penyimpanan sekitar saat ini, dia mengenali Ling Xiao. Seluruh orang tercengang. Menghadapi pengepungan lebih dari 20 orang termasuk Lan Yu dan Ao Qiong, Ling Xiao selamat. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak sedang bermimpi. Tapi hal semacam ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang, masih penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Formasi Sein Rune tidak terlalu kuat, jika mengandalkan serangan yang kuat, seharusnya masih bisa kabur. Basis, kultivasi Seng Yu adalah puncak ke-6 dari alam pil ilahi. Ia tidak lemah lagi. Selama periode waktu di dunia kecil ini, itu juga telah meningkat pesat. Tapi di mana selusin orang akan memberi mereka kesempatan? Terus menembak, terus membunuh. Meskipun beberapa orang menolak, jeritan terus berlanjut satu demi satu. Diperkirakan tidak akan bertahan lama. Ling Xiao terus menelan, lanjutkan untuk mengambil cincin penyimpanan, seolah-olah seluruh pertempuran tidak ada hubungannya dengan dia. Diperkirakan setelah menelan esensi energi orang-orang ini, tingkat kultivasinya harus ditingkatkan lagi. Wah, apakah barang-barang itu milikmu? Kamu berani mengambilnya? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Itu adalah wanita yang menjadi umpan sebelumnya. Dia menikam Ling Xiao dengan pedang dari belakang. Tanpa melihat ke belakang, Ling Xiao menunjukkan. Sebuah cahaya kemasan ditembakkan, menerbangkan peluru gas pedang, masih melanjutkan karir hebatnya memulung sampah. Pada saat ini, Seng Yu dan yang lainnya sudah mati dengan selusin orang tersisa. Lebih dari 100 orang, hanya ada selusin orang yang tersisa. Ini benar-benar mengerikan. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya tidak bagus, dan dia tidak bisa pergi kemanapun. Seng Yu tidak ingin mati, dia sebenarnya terbang langsung ke Ling Xiao. Bahkan jika Ling Xiao adalah musuhnya sebelumnya, dia ingin bertahan hidup sekarang, jadi dia hanya bisa mencari Ling Xiao dan menundukkan kepalanya. Dia percaya pada kekuatan Ling Xiao. Karena Ling Xiao masih bisa hidup dikelilingi oleh lebih dari 20 tuan seperti Lan Yu dan Ao Qiong. Itu pasti tidak buruk. Ling Xiao, ayo bergandengan tangan dan bergegas keluar bersama. Orang ini jelas ingin Ling Xiao menyelamatkan hidupnya,
tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan bergandengan tangan. Ling Xiao mencibir, bergandengan tangan. Tidak perlu. Apakah kamu tidak takut mati? Jika kita tidak bergandengan tangan, kita semua harus mati di sini. Seng Yu meraung. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku tidak bisa mati. Ling Xiao tersenyum menghina. Tolong aku, Seng Yu berkata dengan enggan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ling Xiao bertanya. Aku berkata, selamatkan aku akan membalasmu. Seng Yu juga berusaha keras. Dibandingkan dengan wajah, hidup jelas lebih penting. Apa untungnya bagiku menyelamatkanmu? Ling Xiao tersenyum tipis. Saat dia berbicara, wanita itu tiba-tiba membunuhnya lagi. Aura pedang lain mengambil vital Ling Xiao lurus. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Berbalik tiba-tiba, sebuah telapak tangan meledak. Bukan palem api iblis, hanya telapak tangan biasa. Angin telapak mengamuk, tidak hanya merobek aura pedang wanita itu, tetapi juga langsung menamparkan wanita itu sampai mati di tempat. Orang-orang ini merancang jebakan untuk dibunuh. Secara alami, harus ada kesadaran untuk dibunuh. Tidak dianiaya. Angsa, Ling Xiao dengan acuh menelan esensi energi. Menghancurkan bunga dengan tangan yang tajam, selalu bukan apa-apa baginya. Melihat adegan ini, Seng Yu menjadi lebih percaya diri pada Ling Xiao. Satu telapak tangan menamparkan prajurit 7 lapis Divine Pure Realm sampai mati. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ling Xiao, selama kamu menyelamatkanku, aku berjanji bahwa Saint Heaven Pavilion tidak akan pernah merepotkanmu di masa depan. Seng Yu berkata dengan keras, selain itu, bukankah kita semua dari Pulau Zulong? Bukankah kita seharusnya bersatu? Unity, sepertinya terakhir kali aku dikepung, kamu berbalik dan melarikan diri. Ling Xiao dengan sinis berkata, untuk bersatu dengan orang sepertimu, aku takut suatu hari nanti aku akan ditipu sampai mati dan aku tidak tahu bagaimana cara mati. Dia dapat mengingat dengan jelas ketika dia dikelilingi oleh Lan Yu dan Aoqiong hari itu, BXWX. COC, ekspresi sombong Seng Yu. Sama seperti ini, konyol untuk berpikir bahwa dia akan menyelamatkannya. Ling Xiao tidak lagi memperhatikan Seng Yu, dia akan sangat baik jika dia tidak membunuh Seng Yu. Masih mengandalkan dia, tidak mungkin. Tolong bantu saya, tolong. Seng Yu ngeri, selama kamu menyelamatkanku, aku bersedia memberikan segalanya. Aku bisa menikahimu saudara perempuanku, Roh Kudus. Ling Xiao mengabaikannya, melakukan pekerjaannya sendiri. Pada saat ini Seng Yu tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Karena orang yang membunuhnya ada di sini. Pembangkit tenaga listrik puncak 7 kali lipat di alam Pil Divine. Meskipun Seng Yu mencoba yang terbaik untuk bertarung. Tapi bagaimanapun, itu hanya memblokir 3 gerakan, dan mati di tempat. Tidak, Ling Xiao, aku membencimu. Seng Yu, yang sedang sekarat, berteriak keras. Tapi sebagai gantinya, itu menelan Ling Xiao. Pada saat ini, esensi energi dari 100 orang benar-benar tertelan. Tapi itu bahkan tidak meningkatkan basis kultivasi. Tampaknya semakin tinggi basis kultivasi, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Sangat merepotkan. Pengorbanan sebagai Tianlaixu.com. Kamu membunuh adik perempuanku. 12 orang mengepung Ling Xiao. Ling Xiao adalah satu-satunya prajurit yang tertarik sekarang. Ya, aku membunuhnya karena dia ingin membunuhku. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati, jangan mengambil tindakan. Aku sedang tidak ingin bertarung sekarang. Hehe, kamu sedang tidak mood, kami dalam suasana hati yang baik. Bergabung dan membunuhnya. Petik 2, kata pemimpin itu dengan dingin. Ini adalah seniman bela diri yang mahir dalam kultivasi di tingkat 8 kali lipat dari alam Pil Dewa. Ling Xiao membunuh adik perempuan mereka, menyebabkan mereka kehilangan umpan. Hal yang paling merepotkan adalah Ling Xiao juga melihat tindakan mereka. Bagaimana bisa dibiarkan? Di antara orang-orang yang terbunuh, beberapa adalah pejuang di pulau-pulau yang sangat terkenal. Begitu sekte orang-orang ini tahu, mereka tidak bisa memakannya dan berjalan-jalan. Karena itu, Ling Xiao tidak boleh dibiarkan pergi. Kalau tidak, pasti akan ada masalah. Wus! Kedua belas sosok bergegas menuju Ling Xiao pada saat yang sama. Kekuatan kekerasan akan menghancurkan Ling Xiao dengan satu pukulan. Setelah berjuang begitu lama, seseorang pasti akan mengetahuinya. Karena itu, mereka harus bertarung cepat.
Ling Xiao menunjukkan senyum, memobilisasi 3 naga Yuan. Kemudian, Demon Flame Palm meledak. Kopling yang mengejutkan, membakar api hitam. Dalam sekejap, 9 dari yang lebih lemah tewas di tempat. Apakah aku agak terlalu kuat? Ling Xiao sangat emosional. Demon Flame Palm ini tidak boleh digunakan dengan enteng untuk saat ini. Kekuatan ini terlalu mendominasi. Digunakan untuk menghadapi musuh yang kuat, itu harus lebih efektif. 3 orang yang tersisa melihat situasi dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun mereka tidak mati, mereka juga terluka parah. Terkejut dengan kengerian Ling Xiao pada saat yang sama satu-satunya pikiran adalah melarikan diri. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda harus mati di sini. Tidak bisa pergi. Karena Ling Xiao sudah mulai, dia tidak bisa berbelas kasih. Sayap malaikat mengepak. Tombak orang suci di tangannya ditusuk berulang kali. 4 orang lainnya juga tewas di tempat beberapa detik kemudian. Melahap, Ling Xiao menelan esensi energi semua orang. Pada saat itu, basis kultivasi akhirnya menerobos lagi. Dipromosikan dari tingkat ke-7 dari alam pil ilahi ke tingkat ke-7 penguasaan di alam pil ilahi. Dia menghela nafas sambil mengambil cincin penyimpanan pihak lain. Ini semua adalah jenius dengan setidaknya garis keturunan tingkat ke-9 dari produk abadi. Di beberapa tempat di miliknya sendiri, hampir semuanya tak terkalahkan. Tapi sekarang, mereka terbunuh satu persatu. Menjadi sejumput loes, mereka tidak menjadi kaisar kuasi pada akhirnya. Bahkan tidak mungkin untuk mengkonfirmasi posisi kaisar. Dalam perjalanan hidup, mereka mati. Ini juga merupakan penggambaran sejati dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa sampai akhir. Jalan menuju yang kuat disertai dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh orang-orang ini, Ling Xiao sebenarnya mendapatkan lebih dari 200 burung yang dalam. 3 burung misterius yang sangat besar terbang di atas kepalanya, membuat mereka sangat menarik perhatian. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membuka dunia rahasia apapun saat ini. Taiyuan Bingchen berdarah di sini, jelas terluka. Siswa Anda sendiri dalam bahaya, dan hal-hal lain dapat dikesampingkan. Lagi pula, dia tidak begitu cemas. Merentangkan sayap malaikat, Ling Xiao terbang ke depan. Dia percaya bahwa Taiyuan Bingchen pasti ada di depan. Karena ke arah itu, aura Taiyuan Bingchen menjadi semakin kuat. Pada saat itu, arah terbang Ling Xiao adalah puluhan ribu mil jauhnya. Sekelompok orang mengejar dan membunuh seorang wanita. Wanita itu telah terluka, darah di tubuhnya telah membasahi pakaiannya. Namun, dia masih mati-matian melawan dan melarikan diri. Wanita ini adalah Taiyuan Bingchen. Jika dia tidak pandai memanggil Sein Rune, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Lawannya sangat kuat, salah satunya adalah salah satu dari 5 jenius Xixiangu. Yaitu, salah satu dari 20 jenius terkuat di Fulong Sensu. Taiyuan Bingchen mencoba yang terbaik, dan dia bukan lawan-lawan. Namun, dia juga menggunakan summoning Sein Rune untuk membunuh beberapa musuh. Jadi burung misterius di atas kepalanya juga bertambah banyak. Bahkan, sebelum itu, dia sudah memasuki alam rahasia. Dapatkan pil. Basis kultivasi secara langsung dipromosikan dari alam pil dewa tingkat ke-7 ke puncak alam pil dewa tingkat ke-7. Besu XC. Justru karena inilah dia dikejar selama 2 hari 2 malam penuh, masih belum mati. Pada saat ini, ada 7 orang yang mengepung Taiyuan Bingchen. 6 di antaranya adalah basis kultivasi 8 kali lipat dari ranah pil dewa. Ada juga basis kultivasi 9 kali lipat dari ranah pil dewa. Dan dia jelas pandai dalam seni bela diri. Taiyuan Bingchen terluka olehnya. Sebaliknya, Taiyuan Bingchen tidak peduli dengan serangan orang lain. Taiyuan Bingchen tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri sepenuhnya. Karena itu, kemanapun dia pergi, dia akan meninggalkan setetes darahnya sendiri. Dengan cara ini, jika Anda beruntung, Anda akan terlihat oleh Ling Xiao atau yang lainnya. Dengan begitu, dia akan diselamatkan. Hehe, kamu tidak perlu melawan. Kamu adalah wanita yang bahkan tidak mengerti kehendak seni bela diri, dan kamu bisa bertahan sampai sekarang. Ini benar-benar tidak mudah lagi. Mengapa Anda tidak mengikuti saya dengan patuh? Aku tidak akan membunuhmu. Terlebih lagi, bahkan jika Anda mengikuti saya, Ouyang Du tidak akan mempermalukan Anda. Petik 2. Pemimpin itu mencibir sambil menyerang. Dia sepertinya tidak ingin membunuh Taiyuan Bingchen, jadi ini juga memberi Taiyuan Bingchen beberapa peluang.
Racun kecil, panggil Sein Rune wanita ini terlalu kuat. Jika kamu benar-benar bisa membawanya, itu akan sangat bermanfaat untuk tindakan kita selanjutnya. Seseorang di sebelahnya tersenyum. Ouyang Du tersenyum, jika saya tidak berpikir seperti ini, dia akan mati sejak lama, jadi bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Dia tiba-tiba melemparkan pukulan dan mengecam gajah raksasa itu kembali. Tapi pada saat ini, mulut Taiyuan Bingchen tiba-tiba mencibir, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harga yang mahal. Panggil, cacing parasit. Petik 2. Dia menggambar 2 goresan di kekosongan dengan pena pola suci di tangannya. Tiba-tiba, seorang prajurit di belakang Ouyang Po berteriak, meludahkan seteguk besar darah. Pada akhirnya, dia mati mendadak. Bahkan tubuhnya tersedot kering. Seekor cacing besar menerkam orang lain di sampingnya. Sebelum orang itu bisa bereaksi, cacing parasit masuk ke mulutnya. Hanya jeritan-jeritan yang terdengar. Setelah beberapa saat, itu langsung berubah menjadi intervensi manusia. Wajah orang-orang yang menakuti Ouyang Du semuanya berubah drastis. Benci, kapan kamu menjatuhkan Poison Gu? Ouyang Du meraung, hehe, kamu hanya diizinkan untuk mengejarku, tetapi apakah kamu tidak diizinkan untuk membunuhku? Entah Anda membunuh saya sekarang, atau hanya menunggu untuk melihat semua orang di sekitar Anda mati satu persatu. Petik 2. Taiyuan Bingchen jelas bukan pelarian sederhana. Karena melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Jika dia bisa menyingkirkan orang-orang ini dengan kekuatannya sendiri, dia secara alami akan sangat bahagia. Bahkan jika dia akan mati, dia tidak ingin mati tanpa melakukan apapun. Pada saat ini, cacing parasit terbang keluar lagi dan menerkam prajurit lain. Ouyang Du mendengus dingin dan mengeluarkan telapak tangan. Cacing parasit langsung dihancurkan. Aura kekerasan meletus, dan dia memandang Taiyuan Bingchen dengan dingin dan berkata, saya sudah cukup bermain. Karena kamu menolak menjadi wanitaku, matilah. Meskipun kamu kuat, tetapi jika saya ingin membunuh Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan saya. Petik 2. Taiyuan Bingchen tahu bahwa Ouyang Po tidak berbicara omong kosong. Ouyang Po adalah salah satu dari 5 jenius Xixiango, kuat dan sangat kejam. Dia selalu ingin menangkap Taiyuan Bingchen hidup-hidup, jadi dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Tapi itu berbeda sekarang. Dia tidak berencana untuk tetap hidup. Taiyuan Bingchen telah membunuh beberapa temannya. Jika dia tidak membantai wanita ini, bagaimana dia bisa malu? Taiyuan Bingchen tidak mengatakan sepatah kata pun. Merasakan aura menakutkan dari Ouyang Po, dia tidak berencana untuk menghadapinya dengan keras, tetapi terbang ke depan dengan cepat. Ketuk tanah di sepanjang jalan. Beberapa hal yang tersisa, dia sangat menyadari kekuatannya. Bukan seni bela diri, tapi jalan tanda suci. Selama dia menggunakan cara Sein Rune, dia berjanji bahwa bahkan jika dia menghadapi racun Ouyang, dia tidak akan mati terlalu cepat. Ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melarikan diri di depanku? Ouyang Du mendengus dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi kabut beracun, tubuhnya berubah menjadi awan kabut, dan dia mengejar Taiyuan Bingchen. Taiyuan Bingchen tidak terkejut. Ouyang Du sangat kuat, dia telah lama dipersiapkan secara psikologis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan orang lain. Karena itu, saya berencana untuk bertarung sampai mati di sini. Selama ini, dia dalam pelarian karena dia masih memiliki harapan, berharap seseorang dapat mendeteksi bahwa dia dalam bahaya. Namun sayangnya, setelah 2 hari 2 malam, sepertinya tidak ada keajaiban yang terjadi. Karena itu, dia tidak ingin lari lagi. Dia akan kelelahan jika dia berlari lebih jauh. Cukup melawannya, jangan sampai nama guru hilang. Clutch beracun. Ouyang Du langsung menembak, dan membanting Taiyuan Bingchen dengan telapak tangan. Sekarang dia tidak ingin bertahan. Dia ingin menyingkirkan Taiyuan Bingchen, jadi dia tidak berusaha. Kekuatannya sangat menakutkan. Panggil, monster pohon, anggur. Taiyuan Bingchen menyerahkan pena kecil bergaya, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang, langsung menjerat racun Ouyang. Telapak tangan itu mengenai pokok anggur, dan berhenti seperti laba-laba yang terjebak dalam jaring laba-laba. Menarik, menarik, panggil Saint Mark Anda benar-benar menarik. Sangat disayangkan bahwa kultivasi Anda terlalu lemah untuk dapat mengerahkan kekuatan sejati sama sekali. Pengorbanan seperti Kanzaonyi.cc. Anda masih harus mati. Petik 2. Ledakan. Esensi sejati menakutkan Ouyang Poison pecah lagi.
Pohon-pohon dan tanaman merambat di sekitarnya dibombardir dan retak satu persatu. Setelah itu, cengkeramannya masih ditampar di Taiyuan Bingchen. Taiyuan Bingchen berdiri di sana tanpa bergerak. Ada senyum di sudut mulutnya, saya memang bukan lawan Anda, tetapi Anda tidak mengerti apa yang bisa saya lakukan. Apa? Ouyang Du tertegun sejenak. Saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba menembus tubuhnya. Ternyata rekannya yang melakukan tembakan. Sialan, apakah kamu berani mengkhianatiku? Dia meledakkan telapak tangan dan menamparkan pria itu sampai mati. Namun serangan terhadap Taiyuan Bingchen gagal. Dia tidak mengkhianatimu, tapi jiwanya telah dikendalikan oleh cacing parasit yang kupanggil. Taiyuan Bingchen tiba di kejauhan dan berkata dengan dingin, "Sialan, aku akan memainkan trik membosankan ini." Wajah Ouyang Du jelek. Dia merasa bahwa dia meremehkan musuh. Memang benar kekuatan Taiyuan Bingchen tidak sebaik dirinya. Dia merasa bahwa dia bisa membunuhnya dalam 10 pukulan. Namun, wanita ini tidak pernah bisa dinilai dengan kekuatan belaka. Anda harus berhati-hati. Huff, berani menyakitiku? Kamu mati, kamu semua mundur, jangan ketahuan olehnya, aku akan menghadapinya sendirian. Ouyang Du menyebabkan para prajurit yang mengikutinya mundur jauh. Dengan cara ini, bahkan jika mereka dikendalikan, masih ada ruang untuk bermanuver. Selanjutnya, kamu harus mati juga, aku ingin kamu mengerti bahwa tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, kamu akan tetap mati pada akhirnya. Ouyang Du marah, tetapi sangat percaya diri. Luka di pinggangnya cepat sembuh. Ini memiliki sedikit efek padanya. Benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Taiyuan Bingchen mendesak esensi sejati hingga ekstrim. Pena pola suci terus menggambar dalam kehampaan. Dia juga berniat mati-matian. Dia ingin menggunakan panggil Sein Rune terkuatnya. Kekuatan mengerikan itu, bahkan Ouyang Du tidak bisa tidak waspada. Harus meledak napas yang lebih menakutkan. Panggil, guruku. Taiyuan Bingchen berteriak dengan marah. Sebuah sosok muncul, memegang tombak, megah. Pengorbanan seperti Suyingwang.net. Itu tampak persis sama dengan Ling Xiao. Itu benar, ini adalah pemanggilan Sein Rune yang diteliti dengan cermat oleh Taiyuan Bingchen. Pemanggilan terkuat dibuat dengan menggabungkan warisan Seng Wen the Great. Membunuh. Dalam kehampaan, Ling Xiao yang dipanggil memegang tombak panjang untuk membunuh racun Ouyang. Ouyang Du tidak berani mengabaikan, dan meledak dengan telapak tangan. Racun pengikis tulang. Racun yang mengerikan itu berubah menjadi telapak tangan, dan meledakkan tombak panjang itu. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan. Ouyang Du berpikir bahwa telapak tangannya cukup untuk memblokir panggilan Taiyuan Bingchen, tetapi dia salah perhitungan. Ling Xiao yang dipanggil terbungkus racun, tapi benar-benar diabaikan, dan masih membunuhnya. Sialan, hentikan aku. Kabut beracun menyapu langit, menutupi seluruh tubuh Ouyang Du, membentuk cakar besar. Ingin memblokir serangan benda yang dipanggil itu. Namun, meski begitu, itu tidak sepenuhnya diblokir. Tombak dari objek yang dipanggil masih menusuk racun Ouyang tanpa ragu-ragu. Sayangnya, ini bukan Ling Xiao yang asli, jika tidak, tembakan ini akan dapat memecahkan racun Ouyang. Sekarang, itu hanyalah luka tembus di tubuh Ouyang Du. Meski terlihat menakutkan, namun damage pada Ouyang Du sebenarnya terbatas. Seniman bela diri dari lapisan ke-9 alam pil ilahi tidak mudah mati. Sialan, berani menyakitiku. Ouyang Du meraung, telapak tangannya menghantam benda yang dipanggil. Panggilan itu hancur mendengar suara itu. Dia tampak marah dan membunuh Taiyuan Bingchen. Taiyuan Bingchen menghela nafas. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak membunuh lawannya. Benar saja, masih ada celah besar dalam kekuatan. Pergi sampai mati untukku. Ouyang Du menghantam Taiyuan Bingchen dengan pukulan keras yang penuh amarah. Bayangan Ling Xiao muncul di benak Taiyuan Bingchen. Guru, maafkan aku, muridmu yang cantik mungkin tidak bisa berjalan bersamamu lagi. Dia menghirup napas dalam-dalam. Pemanggilan Sein Rune terkuat dihancurkan. Selanjutnya, dia hanya bisa berbelanja. Bahkan jika dia mati, dia pasti tidak ingin jatuh ke tangan pria ini. Karena begitu jatuh ke tangan lawan, apa konsekuensinya, dia tahu betul. Tetapi pada saat ini, dia tercengang. Di kejauhan, cahaya keemasan bersinar. Cahaya itu mengungkapkan napas yang akrab. Kurangi BXWX, COC, Guru. Guru, Taiyuan Bingchen menangis kegirangan.
Dia benar-benar menunggu. Saya menunggu sampai guru saya datang. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat seorang guru lagi dalam hidupnya. Panggil, kura-kura hitam. Taiyuan Bingchen mengambil pilihan terakhir, dan dia ingin mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Pastikan Anda tidak mati, karena selama guru datang, dia pasti baik-baik saja. Berhenti. Beberapa prajurit yang mengikuti Ouyang Du terbang, menghalangi jalan Ling Xiao di kehampaan. Ling Xiao terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung menyerang dengan telapak tangan. Nafas keras terhembus. Bentuk ketiga tinju kiamat, bintang-bintang meledak. Memukul. Hanya dengan satu pukulan, 3 prajurit yang menghalangi jalannya benar-benar hancur menjadi lumpur. Pada waktu bersamaan, serangan Ouyang Du juga jatuh pada kura-kura misterius itu. Pertahanan Suamui luar biasa, tetapi masih tidak mungkin untuk sepenuhnya memblokir serangan Ouyang Du. Akibatnya, Taiyuan Bingchen meledak. Terluka parah. Untungnya, Ling Xiao sudah tiba saat ini. Dia membantu Taiyuan Bingchen bangkit dari tanah, dan memberi makan pil penyembuhan. Maaf, guru terlambat dan membuatmu menderita. Guru, ini belum terlambat. Saya selalu percaya bahwa Anda bisa datang. Taiyuan Bingchen tersenyum sangat bahagia, siswa itu tidak mempermalukanmu. Bahkan di hadapan Ouyang Po itu, salah satu dari 20 jenius teratas di Fulong Shenzhou, aku tidak mengakuinya. Kerja yang baik. Ling Xiao menepuk kepala Taiyuan Bingchen dengan ringan. Kemudian berbalik dan menatap Ouyang Du. Di matanya, ada niat membunuh. Kau menyakiti muridku. Ling Xiao bertanya dengan membunuh. Dia muridmu. Haha, aku baru saja menjadikan muridmu wanitaku. Dia tidak tahu bagaimana membesarkannya, tetapi dia bahkan berani menolakku. Bagaimana dengan yang terluka? Dia membunuh banyak dari saya. Dan Anda, berani membunuh teman saya. Hari ini, kalian berdua tidak boleh pergi. Petik 2. Ouyang Du bahkan lebih bersemangat. Haha, hanya mengandalkanmu. Ling Xiao dengan sinis berkata, membunuhmu semudah menyembelih anjing dan babi. Kamu kentut. Ouyang memarahi dengan sepatutnya. Ling Xiao membual, dan bahkan membandingkannya dengan anjing dan babi. Itu benar-benar tidak menyenangkan untuk didengarkan. Kamu tahu, aku adalah salah satu dari 5 jenius Sixiangu. Apa yang kamu lakukan, dan kamu berbohong untuk membunuhku. Petik 2. Aku bilang, membunuhmu seperti membunuh babi. Ling Xiao membiarkan Taiyuan Bingchen bersembunyi di menara naga leluhur lalu mengangkat kakinya ke arah Ouyang Du. Di matanya, itu dingin. Nak, mati untukku. Ouyang Du sangat marah, dan meledak dengan telapak tangan. Kabut beracun yang menakutkan memenuhi seluruh ruang, membungkus ke arah Ling Xiao. Bum 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 bum. Ling Xiao memecahkan 4 yuan naga berbentuk naga berturut-turut. Efektivitas tempur melonjak dengan cepat. Dia tidak tahu apakah Yan Rong lebih kuat, atau racun Ouyang di depannya lebih kuat. Jadi saya tidak berani meremehkan musuh. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah pejuang dengan level yang sama. Ouyang Du pasti tidak akan lemah. Bahkan, adalah mungkin untuk mengetahui bahwa seni bela diri akan benar-benar dipelajari. Ledakan, tinju kiamat yang kejam meledak. Ini adalah gaya pertama, bintang-bintang jatuh. Saat berikutnya, sebuah bintang besar jatuh. Tangan beracun besar yang menakutkan itu langsung dihancurkan. Dan pukulan kedua Ling Xiao telah tiba. Gaya kedua adalah membakar api langit. Api ganas ditujukan ke Ouyang Po. Wajah Ouyang Du tiba-tiba berubah. Kedua tangan keluar membentuk cetakan telapak tangan ganda. Mencoba untuk memblokir kekuatan tinju Ling Xiao. Ledakan, gemuruh, tabrakan mengerikan lainnya. Antara langit dan bumi, tampaknya dibagi menjadi 2 bagian. Setengah adalah racun, setengahnya adalah api. Orang ini benar-benar tahu kehendak seni bela diri, dan itu pasti keinginan yang beracun. Ling Xiao merasakannya begitu dia bertarung. Kekuatan Ouyang Du bahkan lebih kuat dari Yan Rong. Tapi ini juga bagus, semakin kuat lawannya, semakin mampu membangkitkan semangat juangnya. Mengalahkan prajurit yang lebih kuat, dia akan mendapatkan lebih banyak. Apalagi dia lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, basis kultivasi telah ditingkatkan. Sekali lagi, Ouyang Du merasa jijik. Sudut mulutnya bahkan mengeluarkan mata merah. Sial, aku ingin kamu mati. Ouyang Du sangat marah, dan ada tongkat aneh di tangannya. Ada permata hitam di kedua ujung tongkat. Ini dingin. Dia berteriak dan membunuhnya. Kekuatan Ling Xiao membangkitkan keinginannya untuk menang lebih banyak lagi.
Dia akan membunuh Ling Xiao. Ling Xiao harus dibunuh. Ling Xiao terkekeh pelan, dan seekor naga ajaib meraung dengan tombak suci yang terjalin dengan api hitam. Demon Flame Palm bukan hanya keterampilan bela diri, yang dibawanya adalah sublimasi lengkap dari Demon Dao Will dan Flame Will. Bahkan teknik tombak pembunuh naga Ling Xiao telah berevolusi. Ledakan. Dalam kehampaan, naga ajaib bertabrakan dengan ular berbisa. Ada raungan yang mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, naga iblis bahkan lebih baik, menghancurkan ular berbisa menjadi berkeping-keping. Menerkam Ouyang Du. Ouyang Du terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Ling Xiao hanya mahir di lapisan ketujuh dari alam pil ilahi. Basis kultivasi adalah dua alam yang lebih lemah darinya. Benar-benar bisa menekannya. Ini membuatnya tidak dapat diterima. Sulit dipercaya. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari 20 talenta terbaik. Dia adalah orang yang paling arogan dan arogan yang tiada taranya, tak terkalahkan di antara teman-temannya. Melompati tantangan adalah hal yang biasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Ouyang Du berteriak seperti orang gila, dan tongkat sihir di tangannya melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Kekuatan telah melonjak hingga ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam pertempuran terus-menerus, Ouyang Du terus mundur. Ini membuat para prajurit Sixiangu tercengang. Mereka belum pernah melihat Ouyang Du begitu sedih. Itu ditekan dari awal hingga akhir. Mengerikan, ledakan. Pada saat tertentu, sesosok tersingkir, menabrak gunung di kejauhan. Seluruh gunung hancur total, berubah menjadi reruntuhan. Tanaman dan monster yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan sebagai hasilnya. Ledakan, Ouyang Du keluar dari reruntuhan. Seperti orang gila, panik. Seluruh orang terluka di mana-mana. Meskipun itu bukan cedera serius, itu memalukan. Dia menjadi gila. Kekuatan garis keturunan akhirnya pecah. Jiwa bela diri darah fusi berubah menjadi ular besar. Ular ini panjangnya ratusan meter. Mulut besar itu sepertinya menyemburkan kabut beracun yang mengerikan. Orang-orang yang menonton ketakutan, mengaum. Ular besar itu menjadi gila. Melingkar di sekitar tubuh yang menakutkan, membuka mulutnya bola bom kabut beracun, dan menembak ke arah Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum sedikit dan melepaskan garis keturunan naga leluhur. Langsung menjelma Zulong. 9 kepala sangat ganas. Di depan Zulong, ular berbisa itu hanyalah serangga kecil. Yang lebih menakutkan adalah Zulong tampaknya memiliki tekanan darah alami pada ular berbisa itu. Tepat setelah inkarnasi, ular berbisa itu tersentak. Sialan, bunuh aku, neraka. Ouyang Du tampaknya tidak berdamai. Kabut beracun yang ganas memenuhi seluruh ruang. Menjadi lebih kuat dan lebih menakjubkan. Setiap inci tanah dipenuhi oleh racun ini dan benar-benar sakit. Seolah-olah ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menerkam naga leluhur dalam inkarnasi Ling Xiao. Hei, siapa orang ini? Tuan muda kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ya, saya tidak tahu apakah trik ini dapat menekan lawan. Saya pikir itu sulit. Beberapa prajurit di Sixiangu tidak percaya pada Ouyang Du sekarang. Karena lawan ini benar-benar menakutkan. Kehendak beracun tidak berpengalaman. Perasaan Ling Xiao lebih jelas sekarang. Racun ini sangat mengerikan. Sudah sampai pada titik di mana kemampuan anti narkoba tidak efektif. Keputusan cepat harus diambil. Kalau tidak, seiring waktu, dia akan benar-benar dalam masalah. Keterampilan bertarung Shenlong, 9 naga meludahkan manik-manik. 9 kepala, 9 jenis serangan, semua pecah. Semua racun di depan dihapus secara paksa. Diledakkan pada ular berbisa. Namun, permukaan tubuh ular berbisa itu memiliki lapisan pelindung berbisa yang tebal, yang tidak dapat dengan mudah ditembus sama sekali. Tapi itu tidak bisa menembus dengan mudah. Tombak naga Shenwei. Tiba-tiba, ekor Zulong terlempar keluar. Ujung ekor adalah tombak orang suci. Dengan daya tembus yang mengerikan, langsung menembus baju perang beracun. Tertawa, menembus langsung. Darah berceceran. Apa? Ular berbisa itu membuat jeritan manusia. Ouyang Du benar-benar ketakutan saat ini. Lawannya benar-benar menakutkan, menekan dia dari awal sampai akhir. Bahkan jika dia menyatu dengan darah dan jiwa bela diri, itu masih terjadi. Terus berjuang, dia benar-benar akan mati. Melarikan diri, ular berbisa itu berbalik dan lari ke kejauhan. Mau pergi, aku belum cukup bermain.
Suara dingin Ling Xiao berdering. Kamu mati di sini hari ini. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Ouyang berkata dengan marah, meskipun aku bukan lawanmu, tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Ya, Ling Xiao tersenyum dan meledak menjadi garis keturunan kedua. Sebuah pagoda muncul di atas kepala Zulong. Itu adalah menara jiwa. Dengan munculnya menara jiwa, efektivitas tempur Ling Xiao jelas meroket. Pintu luar angkasa, ini adalah harta dari menara jiwa. Sebuah pintu terbuka langsung di kehampaan. Ketika muncul, itu muncul di depan ular berbisa. Cakar naga yang kejam itu hancur. Ditusuk, darah menyembur, dan ular berbisa itu dipukul dengan keras. Brengsek, Ouyang Du ngeri. Dia benar-benar tidak menyangka Ling Xiao begitu kuat. Itu dapat melepaskan dua kekuatan garis keturunan pada saat yang bersamaan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang? Ledakan, serangan Zulong kembali menyerang. Potong ekor ular berbisa secara langsung. Panjangnya lebih dari 10 meter. Ouyang Du menjerit kesakitan. Tidak mungkin, kamu harus menggunakan benda itu. Dia menghancurkan jimat ajaib dan langsung menghilang di tempatnya. Ini juga merupakan pesona pelarian satu kali. Alasan mengapa Ouyang Du tidak mau menggunakannya adalah karena begitu barang itu digunakan, barang itu akan hilang. Sayang sekali, saya tidak bisa membunuh Yanrong. Ouyang Du ini juga membiarkannya melarikan diri. Petik 2. Ling Xiao tidak terlalu senang. Meskipun ia memiliki keuntungan besar dalam setiap pertempuran. Namun pada akhirnya mereka tidak membunuh lawan. Hanya ketika Ouyang Po menghilang, para pejuang Xixiangu bereaksi. Ingin melarikan diri. Sayang sekali mereka tidak memiliki pesona racun Ouyang. Bagaimana cara melarikan diri? Naga yang menakutkan dipadamkan oleh kepala naga Ling Xiao. Bunuh saja. Ling Xiao menelan esensi energi dari beberapa orang. Termasuk esensi energi dari ekor ular. Mari kita hitung sedikit, meskipun tidak ada peningkatan basis kultivasi. Tapi itu tidak buruk. Pada saat ini, ada lebih dari 600 burung hitam di kepalanya. Dengan kata lain, membuka misteri terbaik juga bisa dibuka 6 kali. Bing Chen, apakah kamu tahu keberadaan orang lain? Ling Xiao bertanya, jika aku mengetahuinya, itu tidak akan begitu menyedihkan. Sue tersenyum pahit. Itu tidak mungkin, mari kita pergi ke misteri 96 burung yang dalam terlebih dahulu. Kata Ling Xiao, baru saja akan pergi, saya melihat beberapa sosok yang saya kenal. Wuji Panjang, Semangat Air Begonia, Sue, Jin Yan, mereka semua di sini. Kami mencium bau debu es, jadi kami mengejarnya. Tanpa diduga, Anda adalah bosnya, Anda cepat. Long Wuji tersenyum pahit. Sudah cukup jika kamu punya niat. Kebetulan semua orang berkumpul, ayo pergi ke ranah rahasia terkuat dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ling Xiao tersenyum. Sekelompok 6 orang pergi ke alam rahasia terkuat bersama-sama. Segera, 6 orang tiba di luar area rahasia. Tapi burung misterius di atas kepala Ling Xiao terlalu mencolok. Sepanjang jalan, banyak orang mengidamkannya. Tapi mereka pada dasarnya dibunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk menyerang. Ling Xiao bahkan tidak bergerak. Karena itu tidak perlu. Dengan Haitang Suiling dan Jin Yan, dia bebas. Sebelum ranah rahasia terkuat, Ling Xiao membukanya 6 kali berturut-turut. 6 orang masuk. Di alam rahasia terkuat ini, ada bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap bola cahaya, atau senjata-senjata Tuhan, atau obat mujarab, nilainya semua harus sama. Saya hanya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya dapatkan sekaligus. Ling Xiao berpikir sejenak, pil tidak jarang. Kata-kata Lingbing sudah cukup untuk diri mereka sendiri. Jadi dia berencana untuk belajar seni bela diri lain. Demon Flame Palm bagus, tapi dia masih menginginkan semacam keahlian menembak lagi. Meskipun teknik tombak pembantaian naga masih cukup sekarang, pasti ada kekhawatiran dekat bagi orang-orang yang tidak berpandangan jauh. Kehendak seni bela diri sangat menakutkan. Dia harus belajar yang sama. Dia mencoba menggunakan teknik penilaian tingkat dewa untuk melihat. Ini benar-benar bekerja. Di antara bidang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ada seni tombak dewa perang, dan Ling Xiao langsung memilihnya. Ketika dia mencoba untuk memilih untuk kedua kalinya, itu gagal. Jelas, setiap orang hanya bisa memilih satu kali. Seni tombak dewa perang bukanlah keterampilan bela diri biasa. Dia adalah master seni bela diri kehendak. Dan itu adalah seni bela diri yang luar biasa.
Itu layak menjadi ranah rahasia terkuat, hal-hal di tempat ini sangat bagus. Tapi Ling Tianzong ini sangat kuat, dan dia bahkan bisa keluar dengan tingkat pengetahuan unik ini. Tampaknya Ling Tianzong tidak peduli apa posisinya di Zhenwu Sensu. Tetapi dibandingkan dengan udang kecil ini, mereka benar-benar tidak ada bandingannya. Selanjutnya, Ling Xiao membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian semua orang duduk dan mulai berlatih. Ling Xiao juga mulai memahami seni tombak dewa perang. Demon Flame Palm memang kuat, tetapi itu hanya tingkat dewa yang lebih rendah. Ini adalah kelas atas tingkat dewa, dan setelah tercerahkan, efeknya akan sangat menakutkan. Saat mereka berkultivasi, mereka masih membantai di luar. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di sini. Prajurit yang lebih lemah itu mencoba bersembunyi, menunggu penilaian selanjutnya. Namun monster beast yang muncul tiba-tiba membuat mereka harus menyerah dan tersingkir di tengah jalan. Membunuh selalu menjadi tema utama dunia seni bela diri. Tidak peduli kapan, tidak ada kekurangan pembunuhan di dunia seni bela diri. Ini adalah tempat tanpa hukum. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar dapat hidup lebih baik. Jika tidak, Anda harus mati. Di suatu tempat, si Haotian mengumpulkan 96 burung yang dalam. Melangkah ke ranah rahasia terkuat. Tapi anehnya tidak ada orang di dalam. Faktanya, Ling Xiao dan yang lainnya ada di dalamnya sekarang. Jelas hanya ada satu ranah rahasia, tetapi tidak tumpang tindih. Ini benar-benar menakjubkan. Di sebuah lembah, Yan Mong sekali lagi memadatkan tubuh fisik. Ada mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Dia juga memiliki 96 burung misterius. Juga memasuki ranah rahasia terkuat. Tapi sama, tidak ada seorang pun di dalam. Hanya saja bola-bola ringan itu jelas kurang. Di tempat yang penuh dengan energi iblis, wanita misterius itu mengenakan kain kasa hitam, dan seluruh tubuhnya hitam dan marah. Tidak ada orang di sekitar saat ini. Dia melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah yang mempesona itu. Ini adalah jantung begonia. Begonia hari demi hari, tunggu. Hati Haitang juga telah memasuki ranah rahasia terkuat. Dengan bantuan Dong Xianfeng, Roh Kudus juga memasuki alam rahasia terkuat bersama-sama. Pada dasarnya, pembangkit tenaga listrik teratas dapat melakukan ini. Orang-orang yang lain kali hampir akan memasuki alam rahasia. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu adalah hari sebelum akhir penilaian. Penilaian akan segera berakhir. Ling Xiao membuka matanya. Demon Flame Palm telah dipromosikan dari masuk ke Xiao Cheng. Teknik tombak dewa perang akhirnya dimulai. Kekuatan tembakan God of War ini benar-benar menakutkan, tetapi menghabiskan terlalu banyak, jadi saya tidak ingin menggunakannya di masa depan. Ling Xiao mensimulasikan kekuatan tombak dewa perang di dunia pegunungan dan sungai, yang benar-benar menakjubkan. Tapi satu pukulan hampir mengosongkan esensi sejatinya. Ini tidak akan berhasil. Orang-orang lainnya telah mendapatkan banyak. Long Wuji, Jin Yan, dan Haitang Suiling semuanya memilih kehendak seni bela diri. Taiyuan Bingchen dan Sue Sue memilih pil untuk meningkatkan cara Sein Rune. Kekuatannya telah sangat meningkat. Bahkan Taiyuan Bingchen yang paling lemah, di antara lebih dari 20.000 orang, takut bahwa itu sudah berada di tingkat kelas 1. Jika Anda menemukan racun Ouyang itu lagi, Anda mungkin tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Waktu hampir habis, kita tidak akan keluar, tetap di sini dan terus berkultivasi. Begitu suara Ling Xiao jatuh, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Sesuatu telah muncul lagi. Selama periode ini, pada dasarnya setiap hari, monster mengerikan akan muncul untuk menyerang mereka. Sepertinya saya tidak ingin mereka tinggal di sini terlalu lama. Monster ini sangat kuat, dan semakin hari semakin kuat. Apa yang muncul kali ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar. Menarik, Zundi, mereka jelas bukan lawan sekarang. Ling Xiao tidak ingin mengekspos Xiao Hong. Lagi pula, di tempat seperti ini, siapa yang tahu jika mereka telah dipantau oleh Ling Tianzong. Monster level kuasi kaisar tidak mengejarnya. Dapat dilihat bahwa penampilannya hanya untuk mengusir para pejuang dari alam rahasia. Di luar, pembunuhan berlanjut, tetapi Ling Xiao tidak lagi tertarik untuk bergerak. Lagi pula ini hampir berakhir. Mereka menemukan tempat lain untuk berlatih selama sehari. Lalu tiba-tiba dia diselimuti cahaya putih. Itu langsung dikirim keluar dari dunia kecil. Keenam orang itu tinggal bersama. Ada banyak prajurit yang menunggu di sana.
Jelas kita sudah tahu bahwa penilaian putaran pertama ini sudah berakhir. Semuanya muncul hampir bersamaan. Lebih dari 20.000 orang masuk, tetapi hanya 1.000 yang keluar. Sisanya dihilangkan terlebih dahulu atau mati. Jumlah orang yang dihilangkan adalah sekitar 10.000. Dengan kata lain, jumlah korban tewas mencapai 9.000. Ini mengerikan. Begitu banyak jenius yang benar-benar mati di dalam. Ada terlalu banyak kematian, ini menyedihkan. Hahaha, Ouyang Du, ada apa denganmu? Kenapa kakimu patah? Tiba-tiba, ada tawa keras. Semua orang melihat racun Ouyang di Xixiangu. Salah satu kaki Ouyang Du patah. Wajahnya sangat suram. Bagaimana situasinya? Ouyang Du adalah salah satu dari 5 jenius besar di Xixiangu. Dia benar-benar patah kakinya. Mungkinkah dia bertemu monster yang mengerikan? Pasti, sulit bagi seorang pejuang untuk menyakitinya. Ya, Ouyang Du ada di 20 besar Fulong Sensu. Sangat tidak mudah untuk menyakitinya. Orang-orang di sekitar berseru lagi dan lagi. Saya tidak berpikir prajurit manapun dapat mematahkan kaki Ouyang Du. Meski kaki ini bisa pulih di kemudian hari. Tapi malu, Ouyang menatap Ling Xiao dengan kejam. Jika bukan karena Ling Xiao, bagaimana dia bisa begitu malu? Pada penilaian putaran kedua berikutnya, kakinya mungkin tidak sembuh. Pada saat itu, pasti akan ada kerugian. Sial, sial. Ling Xiao juga tersenyum pada Ouyang Du, dan berkata, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu tidak membunuhmu, tetapi kamu sebaiknya mundur dari penilaian. Jika tidak, Anda akan dibunuh oleh saya cepat atau lambat. Petik 2. Ouyang menggigil hebat, dan kekejaman di matanya menjadi lebih buruk. Jika Anda tidak membunuh Ling Xiao, dia akan berakhir. Dia tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya dan menuju ke tempat berkumpulnya lembah Sixian. Orang-orang di sekitar juga telah kembali ke lingkup pengaruh mereka. Ling Xiao dan yang lainnya secara alami kembali ke lembah Dongxian. Wajah Zhao Sui jelek. Ada jauh lebih sedikit orang di lembah Dongxian. Banyak yang tersingkir dan terbunuh. Itu 90% lebih sedikit. Untungnya, yang tereliminasi setidaknya dipertahankan. Tetapi mereka yang terbunuh tidak akan pernah bisa bertahan hidup lagi. Orang-orang itu kemungkinan akan menjadi kaisar kuasi di masa depan. Sedih sekali. Faktanya, tidak hanya lembah abadi timur, tetapi juga lembah abadi keempat, banyak orang mati. Bagaimanapun, hampir 9.000 orang meninggal. Ling Xiao melihatnya, awalnya ada 24 orang di Pulau Zulong, tetapi sekarang hanya tersisa setengahnya. Selain 5 orang dari Kekaisaran Tiran dan Jin Yan, ada Si Hao Tian, Hai Tang Sun, Roh Kudus, Pedang Setan Utara, Xiao Xiangzi, Wanita Misterius, dan Tulang Bunga. Hanya 13 orang ini. Itu hampir setengah. Mati. Kerugian seperti itu sebenarnya kecil. Ada banyak pulau yang dihancurkan oleh tentara. Misalnya, di Pulau Api, lebih dari 200 orang keluar hidup-hidup, tetapi mereka tersingkir. Sisanya mati. Contoh lain adalah Pulau Naga Bumi, dengan hampir 400 orang, dan sekarang ada sekitar 100 orang yang tersisa. Di antara 100 orang ini, hanya beberapa orang yang lulus ujian. Sisanya dihilangkan. Situasi di Islandia yang dingin juga tidak baik. 200 orang tersisa, lebih dari setengahnya meninggal. Di antara orang-orang yang tersisa, hanya selusin yang lulus ujian, dan yang lainnya meninggal. Tiba-tiba, prajurit yang tersisa dari Han Islandia berkumpul dan mengepung orang-orang di Pulau Zulong. Niat membunuh yang mengerikan mengunci Ling Xiao. Bagaimana situasinya? Xiao Xiangzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga melihat sisi ini dengan rasa ingin tahu. Pejuang Islandia yang dingin ini tiba-tiba mengepung orang-orang di Pulau Zulong, pasti ada yang tidak beres. 3 orang muda dipimpin oleh Han Islandia. Mereka adalah Hiu Biru, Bluetooth, dan Paus Biru terkuat. Hiu Biru, apa maksudmu? Peri Chenxi mengerutkan kening dan bertanya. Hah, apa maksud kita? Sudah waktunya untuk bertanya padanya. Anak ini membunuh Lan Yu. Kita tidak akan tahu jika seseorang tidak melihatnya. Blue Shark berkata dengan dingin, sangat membenci Ling Xiao. Tidak mungkin, bagaimana kekuatannya bisa membunuh Lan Yu. Itu benar, prajurit Pulau Zulong hanya itu. Apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Banyak orang di lembah Dongxian sangat bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Ling Xiao, terlalu sulit untuk membunuh Lan Yu. Siapa Lan Yu? Lan Yu adalah orang yang pertama kali berada di patung 72.
Kekuatannya jelas merupakan salah satu dari 100 teratas di Fulong Sensu. Bisakah prajurit di Pulau Zulong membunuhnya? Peri Chenxi sedikit terkejut, dia hanya tahu bahwa keterampilan alkimia Ling Xiao sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan Ling Xiao sangat menakutkan. Apakah itu benar-benar kamu? Dia memandang Ling Xiao dan bertanya. Kau harus bertanya, itu pasti dia. Dongxian berkata dengan dingin. Roh Kudus juga sedikit sombong. Pikirkan Ling Xiao dalam masalah kali ini. Memang benar sekarang, aku memang membunuh omong kosong itu, tidak hanya Lan Yu, tetapi juga Zhao Yujian. Ada 14 dari mereka, dan saya tidak pernah membiarkan mereka pergi. Petik 2, Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu diakui tentang ini. Dia tidak takut, sebaliknya, dia ingin seseorang mengganggunya. Beri dia pengalaman, berani, sombong, berani membunuh prajuritku di Islandia yang dingin. Anda pasti telah menggunakan beberapa metode tercela dan tak tahu malu untuk menyelinap menyerang. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin menyakiti Lan Yu. Jeroan dari tanah tandus Pulau Zulong. Petik 2, Hiu Biru meraung. Dong Xianfeng juga berkata dengan bantuan, wah, kamu tidak bersatu. Kamu juga dari lembah abadi timur. Kamu benar-benar membunuh orang-orang dari Islandia. Apa niat Anda? Orang-orang seperti Anda hanyalah sampah Dongxiangu. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus memiliki pembantu. Berbicara, yang mana Anda berlindung? Petik 2, aku tidak membantunya, aku selalu bersamamu. Roh Kudus buru-buru berkata, tentu saja, gadis Roh Kudus selalu bersamaku. Dong Xianfeng tersenyum, hanya ada kebencian antara aku dan dia. Kaitan Kaoru berkata dengan dingin. Saya juga. Si Haotian juga berkata, mereka semua ingin membersihkan hubungan mereka dengan Ling Xiao, dan tidak ingin terlibat di dalamnya. Huagu dan Xiao Xiangzi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak memiliki kebencian atau kasih sayang dengan Ling Xiao, jadi mereka tidak akan membantu, tetapi mereka tidak akan mendapat masalah. Long Wuji dan yang lainnya berdiri di dekat Ling Xiao. Beberapa orang di Kekaisaran Tairen masih sangat bersatu. Pada saat ini, wanita misterius itu juga berjalan ke sisi Ling Xiao. Ini membuat si Haotian dan yang lainnya sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan wanita misterius ini bagus. Jika dia membantu Ling Xiao, itu akan sangat merepotkan. Hehe, Lan Yu agak berombak, masih butuh bantuan. Aku bisa menamparkan sampai mati. Ling Xiao dengan jijik berkata, juga, Dong Xianfeng, apakah Anda memiliki masalah dengan otak Anda? Apakah saya menyabotase? Jelas bahwa Lan Yu memimpin sekelompok tugas untuk membunuhku. Hanya aku yang melakukan pembunuhan balasan. Membuang air kotor padaku, hal macam apa kamu? Saya tidak takut pada orang lain. Aku sedang terburu-buru, aku akan membunuhmu bersama. Petik 2, Dong Xianfeng mendengus dingin, tanpa berbicara. Bagaimanapun, masalah ini adalah masalah Han Islandia, dan dia tidak tertarik untuk ikut campur. Biarkan Han Islandia melakukannya. Di sana, Blue Shark berkata dengan dingin, aku tidak peduli dengan alasan apapun, karena kamu mengakui bahwa kamu membunuh Lan Yu. Membunuh membayar untuk hidup dibenarkan. Sekarang, apakah Anda berlutut dan mendikte diri sendiri, atau Anda, rekan-rekan Anda, akan mati bersama? Setelah penyaringan selesai, saya akan mengambil mayat Anda kembali untuk bisnis. Petik 2, Hiu Biru memiliki suara yang nyaring, yang telah menarik perhatian banyak orang. Prajurit lain di Sanxiangu semuanya menonton lelucon. Hiu Biru ini benar-benar merasa benar sendiri. Dia sepertinya tidak menaruh Ling Xiao di matanya sama sekali. Haha, biarkan aku mendikte diriku sendiri apakah kamu memiliki kualifikasi itu. Sekelompok babi bodoh, sama bodohnya dengan Lan Yu. Anda dan Zhao Yujian bekerja sama untuk membunuh saya. Saya belum menyelesaikan akun, tetapi Anda datang untuk mengganggu saya. Oke, jika itu masalahnya, maka bunuh saja semuanya. Prajurit Islandia yang dingin, kali ini, jangan kembali. Petik 2, Ling Xiao mencibir. Apa katamu? Paus Biru meraung, kamu berani membenci Islandia kami yang dingin. Tidak hanya Paus Biru, tetapi juga Kambrium, termasuk Bluetooth dan Hiu Biru, semuanya membunuh. Bos, aku tidak bisa menahan diri lagi, aku akan membunuh bajingan ini. Paus Biru tiba-tiba melepaskan cahaya biru yang menakutkan. Kemudian sebuah telapak tangan meledak ke arah Ling Xiao. Dalam kehampaan,
rasa dingin yang sedingin es mekar. Tampaknya bisa membekukan segalanya. Jin Yan, Haitang Suiling dan yang lainnya terengah-engah, mereka harus mengambil tindakan. Tapi Ling Xiao berhenti. Ini mangsaku, istirahatlah. Ling Xiao tersenyum dan langsung melontarkan pukulan. Ledakan, klik, pukulan Ling Xiao adalah pukulan kiamat. Tinju kekerasan menghantam lengan Paus Biru. Lengan Paus Biru itu langsung terbuka. Seru dan mundur ke kejauhan. Ah, lenganku. Paus Biru berteriak, mengejutkan banyak prajurit. Itu Paus Biru, itulah pria yang mendapatkan 72 patung, dan Ling Xiao meledakkan lengannya dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada senyum di sudut mulut Zhao Sui. Alasan mengapa dia tidak berbicara atau berhenti adalah karena dia percaya pada kemampuan Ling Xiao. Sejak saat itu di Pulau Zulong, Zhao Sui sangat optimis tentang Ling Xiao. Hari ini, dia sekali lagi menegaskan pandangannya. Ling Xiao ini luar biasa. Aku ingin kamu mati. Meskipun satu lengannya patah, otak Paus Biru itu sepertinya tidak bereaksi. Kekuatan garis keturunan meledak secara langsung dan berubah menjadi paus raksasa. Dalam kehampaan, ada aliran air yang terkondensasi oleh elemen air. Tubuh besar itu menghantam langsung ke arah Ling Xiao. Pada saat yang sama, Bluetooth juga telah dimulai. Orang ini juga meledak. Dengan kekuatan darah, menjadi segel, gigi tajam menggigit Ling Xiao. Ini belum berakhir. Hiu biru juga dimulai. Berubah menjadi hiu. 3 binatang raksasa menerkam Ling Xiao pada saat bersamaan. 3 master di atas 72 patung secara bersamaan menyerang Ling Xiao. Hehe, setelah menelan esensi energi Anda, saya tidak tahu apakah saya dapat meningkatkan kultivasi saya. Tapi coba dulu. Petik 2. Ling Xiao meledak dengan kekuatan Long Yuan. Tiba-tiba sebuah telapak tangan meledak. Telapak api setan. Telapak tangan ini sepertinya terbang keluar dari neraka. Api hitam yang menakutkan menyala. Membakar kekosongan menjadi abu. Tidak baik. 3 orang di Cold Island terkejut. Hiu biru masih cepat merespons. Bersembunyi di belakang. Akibatnya, telapak tangan ini lewat. Paus biru itu langsung dibakar menjadi abu. Meninggal secara tragis di tempat. Bluetooth juga menyedihkan. Dibakar menjadi kok. Itu mengeluarkan bau terbakar. Meskipun hiu biru bersembunyi di belakang, ia masih terluka parah. Jangan menggertak Ling Xiao dan membunuh dengan satu pukulan. Dalam sekejap, hiu biru, Bluetooth, dan paus biru semuanya terbunuh. Ini adalah seorang jenius yang bisa menginjak 72 patung, tapi dia terbunuh dengan mudah. Ini terlalu menakutkan. Zhao Sui jelas juga sedikit terkejut. Meskipun dia selalu optimis tentang Ling Xiao, kekuatan yang ditunjukkan Ling Xiao masih mengejutkannya. Begitu mudahnya mengalahkan 3 jenius teratas dari benua beku. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Dong Xianfeng, Peri Chenxi dan yang lainnya tercengang. Kekuatan Ling Xiao jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Itu sudah cukup untuk mengancam mereka. Bagaimanapun, Ling Xiao belum melepaskan kekuatan garis keturunan. Prajurit lain juga terkejut. Para pejuang dari 3 lembah peri besar tidak lagi hanya menonton lelucon, mereka bahkan sedikit cemburu. Siapa orang ini? Metodenya sangat mengerikan. Bukankah itu hanya kemauan seni bela diri yang harus dimiliki? Petik 2. Seharusnya, aku tidak menyangka Dong Xianggu memiliki orang ini selain keempat orang itu. Pembicara ini jelas merupakan salah satu dari 20 jenius teratas. Baik Ouyang Du dan Yan Rong memiliki wajah jelek. Mereka semua kalah dari Ling Xiao. Mereka tahu betul bahwa kekuatan Ling Xiao lebih menakutkan daripada yang terlihat. Kamu benar-benar membunuh Brother Blue Shark dan mereka, kamu. Para pejuang di Islandia yang dingin ketakutan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ling Xiao akan sangat menakutkan? Bukankah kamu baru saja membunuhku? Orang-orang dari Islandia dingin, tidak harus tinggal. Mereka semua mati. Ada cahaya dingin di mata Ling Xiao, dan niat membunuh yang mengerikan menghantam orang-orang di Islandia. Ling Xiao, hampir sampai. Zhao Sui akhirnya berbicara. Tidak bisa membiarkan Ling Xiao membunuh semua prajurit di Islandia dingin, kan? Sejak diakon Zhao berbicara, saya akan memberi Anda wajah ini. Zhao Sui selalu merawatnya dengan baik, jadi dia secara alami harus memberi orang yang tepat. Diaken Zhao, orang ini sangat kejam, dan metodenya kejam. Blue Shark dan yang lainnya hanya menegurnya dengan beberapa patah kata, dan dia langsung membunuhnya.
Juga membunuh orang Islandia. Orang ini pantas mati. Petik 2. Dong Xianfeng tiba-tiba berkata dengan keras. Ya, 3 hiu biru, tapi aku adalah 3 makhluk terpenting di Lembah Abadi Timur. Pembunuhan mereka adalah kerugian besar bagi saya di Lembah Abadi Timur, dan itu sangat melemahkan kekuatan saya di Lembah Abadi Timur. Saya mengusulkan untuk memenggal kepalanya setidaknya, dia tidak dapat diizinkan untuk terus berpartisipasi dalam pemutaran Ling Tianzong. Petik 2. Sanlong juga mengikuti jalan Dong Xianfeng secara alami untuk menyenangkan Roh Kudus. Sementara Sanlong murni mencoba membunuh Ling Xiao dan memenuhi tugas Yang Huo. Meskipun Yang Huo sudah mati, hartanya masih ada. Haha, Ling Xiao memandang Dong Xianfeng dan berkata, kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Saya tidak tahu kapan, sedemikian berantakannya Anda berani mewakili utusan ilahi Ling Tianzong. Utusan ilahi dapat melihat segala sesuatu tentang bakat sekarang. Jika dia meminta saya untuk mundur dari penilaian, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Apa yang kamu, seekor anjing? Masih anjing wanita. Petik 2. Anda, Dong Xianfeng tidak menyangka Ling Xiao akan mengancingkan topi seperti itu dan memanggilnya anjing. Ini hanya tak tertahankan. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari 4 jenius besar di Lembah Abadi Timur. Keluarga Dongxian adalah keluarga terkuat di Lembah Dongxian. Saya tidak tahu seberapa jauh lebih baik daripada keluarga Zhao. Sungguh luar biasa Ling Xiao berani berbicara dengannya seperti ini. Sialan, nak, kamu mencari kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah lawan saya dengan membunuh hiu biru? Saya akan memberitahu Anda sekarang, dunia ini lebih mengerikan dari yang Anda pikirkan. Petik 2. Dong Xianfeng meledak dengan aura yang menakutkan, dan dia akan melakukannya. Ling Xiao juga tidak takut, dan dia siap untuk melakukannya secara langsung, membantai Dong Xianfeng terlebih dahulu, yang menghemat banyak masalah. Cukup, Zhao Sui berkata dengan dingin, Dong Xianfeng, kamu hanya perlu mengurus urusanmu sendiri. Blue Shark dan yang lainnya lebih dari bersalah. Bukan hal yang memalukan untuk dibunuh. Mereka ingin membunuh orang lain, tetapi kekuatan mereka tidak baik, dan mereka murni mencari kematian sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Haruskah saya tetap memberi mereka panji? Adapun Anda, jangan khawatir tentang itu. Kami telah kehilangan cukup banyak prajurit di Lembah Abadi Timur. Petik 2. Diakon Zhao, apakah kamu begitu protektif terhadap anak itu? Dong Xianfeng mengerutkan kening. Kidi, aku melindungimu, hanya mengandalkanmu, bukan lawannya. Zhao Sui berkata dengan dingin, aku khawatir bahkan kamu akan mati. Apa? Dong Xianfeng mengira dia salah dengar. Zhao Sui benar-benar berpikir Ling Xiao lebih kuat darinya. Tapi Zhao Sui tidak membiarkannya bergerak, dia benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya bisa menahannya. Maaf Roh Kudus, aku akan mencari kesempatan lain untuk berurusan dengannya. Dong Xianfeng menghela nafas dan menatap Roh Kudus Dao. Tidak apa-apa, asalkan kamu baik-baik saja. Roh Kudus dengan jelas mengetahui bahwa saudaranya Seng Yu telah meninggal. Dia hanya bisa mengandalkan Dong Xianfeng sekarang. Dong Xianfeng tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, utusan ilahi Ling Tianzong muncul. Tapi kali ini, dia adalah satu-satunya. Yang lain tidak tahu kemana mereka pergi. Utusan itu tersenyum dan berkata, dalam penilaian putaran pertama, Anda berkinerja baik, yang melebihi harapan saya. Selanjutnya, penilaian putaran kedua akan diadakan dalam 7 hari. Masih berkumpul di sini. Jangan lupa waktu, semuanya. Petik 2. Setelah berbicara, dia pergi. Tidak ada yang tahu apa penilaian putaran kedua. Tapi hanya 7 hari. Dalam 7 hari ini, perubahan kekuatan sangat terbatas. Kecuali jika Anda dapat menyerap manfaat yang diperoleh pada penilaian pertama. Oleh karena itu, penting untuk memiliki istirahat yang baik. Ada 3 putaran penilaian. Ada 2 putaran tersisa. Dalam 7 hari ini, Ling Xiao telah memahami Demon Flame Palm dan God of War Spear Art. Demon Flame Palm akhirnya dipromosikan menjadi masteri. Tapi seni tombak Dewa Perang tidak membaik. Bagaimanapun, itu adalah seni bela diri tingkat tinggi tingkat dewa, dan terlalu sulit untuk benar-benar menguasainya. Putaran kedua penilaian lebih sederhana. Dari yang diharapkan, ini juga lebih aman, karena itu merupakan penilaian budaya pencak silat. Setiap orang memiliki kertas ujian untuk semua orang untuk menjawab. Ini membuat Ling Xiao tidak bisa tidak memikirkan ujian di Blue Star. Beberapa orang mengandalkan bakat nyata dan belajar untuk lulus.
Beberapa orang melewati kecurangan, tetapi cara menyontek tidak dapat diketahui oleh penguji. Ini segala macam hal. Ini adalah tes kemampuan. Pada akhirnya, hanya ada 600 orang yang tersisa. 400 dieliminasi secara langsung. Antara penilaian putaran kedua dan penilaian putaran ketiga, ada 7 hari istirahat. Putusan itu secara khusus mendesak, penilaian putaran ketiga tidak akan semudah itu. Anda sebaiknya bersiap secara mental. Namun, saya masih tidak mengatakan bagaimana mengevaluasinya. Dalam 7 hari ini, Ling Xiao masih fokus pada latihan seni bela diri. Pada saat yang sama, tombak pembunuh naga dan tinju kiamat ditingkatkan. Sue dan yang lainnya memiliki urusan mereka sendiri. Semua orang tidak mau menyia-nyiakan 7 hari yang berharga ini. Karena setelah penilaian putaran ketiga, akhirnya akan diputuskan siapa yang bisa pergi ke Ling Tianzong. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Ling Xiao masih menemukan tempat terpencil. Kemudian lepaskan bodi surga untuk berlatih. Tiandao bodi dapat sangat meningkatkan kemampuannya untuk memahami, yang sangat membantu. Di Xixiangu, patah kaki Ouyang Du telah pulih. Bagaimanapun, 7 hari telah berlalu, tetapi meskipun demikian, masih ada kebencian di matanya. Dalam 7 hari terakhir, dia mencurahkan seluruh energinya untuk memperbaiki kaki ini, membuang banyak waktu pelatihan. Diperkirakan ada gap dengan yang lain. Dia kesal, karena hal ini sangat mungkin mempengaruhi penilaian putaran ketiga berikutnya. Ini sangat menyedihkan. Dia harus membunuh Ling Xiao untuk melampiaskan kebenciannya. Pada saat ini, sesosok memasuki ruangan. Ini adalah pria parubaya dengan wajah dingin dan kekuatan yang kuat. Anak laki-laki, pria parubaya itu membungkuk dan berkata, "Kamu mencariku, apa pesananmu? Pergi dan beritahu ayah baptis, aku akan membunuh anak bernama Ling Xiao dan membiarkan dia mengirim beberapa tuan. Saya kira Zhao Sui akan campur tangan, jadi kaisar harus datang." Petik 2. Ouyang Du Dao, matanya penuh dengan niat membunuh. Ya, pria parubaya itu pensiun. Meskipun saya terkejut bahwa Ouyang Du telah menderita kerugian di tangan Ling Xiao. Tetapi perintah adalah perintah, dan dia harus mematuhinya. Meskipun pemilik lembah Sixian hanyalah ayah baptis Ouyang Du, ayah baptis ini tidak berbeda dari putranya sendiri hingga putra baptis ini. Tidak boleh ceroboh. Setelah pria parubaya itu pergi, Ouyang Du juga pergi. Dia harus bergegas dan berlatih selama 7 hari ini. Sekitar 100 mil dari sini, ada hutan beracun, yang merupakan tempat suci alami untuk budidaya. Dia ingin berlatih keras di sini. Cobalah untuk menebus waktu yang terbuang. Namun, Ouyang Du tidak akan pernah berpikir bahwa sepetak hutan racun beracun itu adalah tempat budidaya Ling Xiao. Dalam pandangan Ling Xiao, tempat ini lebih cocok untuk latihan yang tenang. Karena tidak ada orang lain yang bisa masuk dengan mudah. Ratusan mil, bagi Ling Xiao, itu hanya sekejap mata. Kabut beracun yang menyebar melayang di hutan dan tidak bisa diterbangkan sama sekali. Ling Xiao memikirkan Ouyang Po. Racun Ouyang Du benar-benar menakutkan. Meskipun itu karena kemauan seni bela diri yang berkultivasi, itu membuat racunnya begitu mengerikan. Tapi Ling Xiao juga ingin menemukan kemampuan anti-narkoba yang lebih kuat di sini. Bahkan jika racun semacam itu bisa dilawan, dia benar-benar tak terkalahkan. Hutan racun beracun, memang hutan racun beracun. Ling Xiao tersenyum dan melangkah masuk. Naga leluhur jahat melayang di atas kepalanya, menahan erosi beracun untuknya. Pada saat yang sama, naga leluhur yang terus melahap racun ini, memungkinkan naga leluhur jahat untuk melakukan penelitian dan analisis. Dan meningkatkan resistensi yang sesuai. Sungguh racun yang kuat. Ling Xiao terkejut, racun beracun di sini jauh lebih kuat daripada racun di luar. Namun, dia tidak puas, karena dia merasa racun ini masih tidak separah milik Ouyang Du. Jadi, dia terus berjalan ke depan, menuju kedalaman hutan miasma beracun. Pada saat yang sama, api hitam menyala di mana-mana, mencegahnya dari gangguan racun beracun. Ada naga leluhur Dao yang jahat dan api hitam ini menghalanginya. Dia pada dasarnya dapat menjamin bahwa tidak ada masalah. Saya tidak tahu apakah racun ini dapat meningkatkan kekuatan pot ajaib. Ling Xiao berpikir sejenak dan langsung melepaskan pot ajaib. Pada saat itu, semua lingkungan beracun berbondong-bondong ke pot ajaib.
Panci ajaib diterima sesuai tagihan. Bisa, Ling Xiao tidak bisa menahan tawa. Peningkatan kekuatan pot ajaib setara dengan pembunuh tambahan untuknya. Dengan munculnya musuh yang kuat secara terus-menerus, dia harus membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk dihadapi. Tuan, biarkan aku keluar juga. Xiao Hong tidak dapat berbicara, tetapi transmisi jiwa masih dimungkinkan. Ling Xiao tiba-tiba berpikir, bukankah Xiao Hong juga pandai dalam serangan beracun? Tepat, jadi dia membiarkan Xiao Hong keluar. Xiao Hong berlari ke satu arah. Sesuatu sepertinya menarik perhatiannya. Ling Xiao tidak peduli tentang itu. Jika ada sesuatu yang bisa menyakiti bahkan Xiao Hong, maka dia tidak bisa banyak membantu. Bagaimanapun, Xiao Hong memiliki kekuatan mengerikan dari 9 kaisar semu. Dia tidak melihat Xiao Hong lagi, tetapi pindah ke kedalaman. Pada saat tertentu, dia berhenti. Itu dia, racun di sini telah melampaui Ouyang Du. Selama saya bisa memperbaikinya, ada yang bisa dengan mudah menahan racun mengerikan Ouyang Du. Petik 2. Ling Xiao tersenyum dan duduk bersila. Dalam perjalanan, dia juga menemukan beberapa napas. Mereka semua harus menjadi pejuang yang pandai dalam keinginan beracun. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa fokus pada latihannya sendiri. Jadi, itu 2 hari dalam sekejap. Ling Xiao benar-benar mendapat banyak manfaat. Naga leluhur jahat Dao jelas menjadi lebih kuat, terutama kekuatan magis wabah yang melekat pada naga leluhur jahat Dao bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika dia tidak berlatih seni bela diri beracun, keinginan untuk belajar. Tapi ini sangat beracun, telah melampaui keinginan seni bela diri Ouyang Du. Pada saat yang sama, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dalam pot ajaib. Kabut hitam yang dilepaskan oleh panci ajaib asli dapat menimbulkan korosi pada apapun. Sekarang bahkan lebih menakutkan dengan yang sangat beracun. Dia akan pergi, mencari tempat lain untuk melanjutkan kultivasinya. Namun, pada saat ini, dia merasakan aura yang sangat kejam mengalir ke arahnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depannya. Ini adalah orang tua. Dia ditutupi pakaian ungu gelap. Ada juga tato aneh di wajahnya. Dia mencibir dan berkata, "Pria kecil, berikan harta di kepalamu kepada lelaki tua itu." Secara langsung, ambil langsung, tidak ada keraguan atau rasa malu sama sekali. Mungkin melakukan hal semacam ini sudah biasa baginya. Sudut mulut Ling Xiao tersenyum, dan dia benar-benar menyukai pot ajaibnya. Ini sangat lucu, seorang seniman bela diri dengan kultivasi sempurna di alam pil ilahi, dan hanya alam pil ilahi yang telah mencapai tingkat ketiga, apakah dia berani berlari liar di depannya? Saya tidak tahu, bagaimana hidup atau mati. Saya menyarankan Anda untuk keluar sedini mungkin dan mati nanti, tetapi tidak ada tempat untuk menemukan ibumu. Ling Xiao mencibir, selain itu, pot ajaib ini datang dengan jiwa bela diri garis keturunan saya. Saya ingin memberikannya kepada Anda, tetapi saya tidak bisa memberikannya. Nak, jangan membodohi lelaki tua itu, beri kamu waktu untuk bernafas dan serahkan benda itu, jika tidak, kamu tidak harus pergi. Orang tua itu jelas tidak percaya dengan kata-kata Ling Xiao. Hehe, itu benar-benar hal lama yang keras kepala. Jika kamu ingin melakukannya, apakah aku masih akan menghentikanmu? Ayo, petik 2. Kebetulan tidak ada seorang pun di sekitar sini, dan Ling Xiao ingin mencoba kekuatan panci ajaibnya. Bajingan kecil itu benar-benar tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal, dan dia berani sombong di depan lelaki tua itu. Karena Anda ingin mati, orang tua itu memenuhi Anda. Petik 2. Pria tua berpakaian ungu itu menunjukkan ekspresi mengerikan dengan niat membunuh yang menakutkan. Jelas, itu akan menjadi kejam. Baru saja akan menembak, tiba-tiba beberapa sosok muncul. Mereka semua adalah seniman bela diri yang sempurna di alam pil ilahi. Dan itu semua 3 atau 4 tingkat kesempurnaan di alam pil ilahi. Dengan jubah ungu, total 6 orang mengepung Ling Xiao. Keserakahan juga muncul di matanya. Jubah ungu, harta ini, mari kita nikmati bersama, kamu bisa menelannya sendiri, itu tidak cukup menarik. Seorang lelaki tua berjubah hijau tersenyum. Jubah hijau, lelaki tua itu yang pertama kali menemukan ini. Pria tua berjubah ungu itu mengerutkan kening. Hahaha, jangan tertawa, harta ini selalu diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Apakah penting siapa yang menemukannya lebih dulu? Jubah hijau tertawa, yang lain juga sedikit meremehkan. Oke, jangan bicara omong kosong,
siapapun yang mengambilnya lebih dulu akan menjadi pemiliknya. Ini hanya boneka lapisan ketujuh dari alam pil ilahi. Kata orang lain, keenam orang ini sama sekali tidak memandang Ling Xiao. Tampaknya Ling Xiao adalah sarjana lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Adegan ini sangat mirip dengan konfrontasi antara Lan Yu dan Ao Qiong. Mereka juga tidak mengambil hati Ling Xiao, hasilnya bisa dibayangkan. Orang-orang tua ini lebih kuat dari mereka berdua. Tapi menghadapi Ling Xiao, mereka benar-benar tidak membuat banyak perbedaan. 6 dari kalian, ayo pergi bersama. Kalian hanya 6 daging. Kalian tidak perlu bertarung. Pokoknya kalian semua harus mati. Tepat ketika keenamnya berdebat, Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Keenam orang itu membeku sesaat. Tanpa diduga, anak domba akan berani mengatakan hal seperti itu. Itu benar-benar tak terduga. Apa katamu? Tanya Lupa. Aku berkata, kalian berenam akan pergi bersama. Tidak perlu bertarung, bagaimanapun, kematian demi kematian sama dengan kematian. Ling Xiao tersenyum dan berkata, hahaha, keenam orang itu tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini? Ya, dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa membunuh kita berenam sendirian. Hah, apalagi 6, dia tidak bisa membunuh salah satu dari mereka. Mungkin itu gila. Beberapa orang tertawa. Tiba-tiba salah satu dari mereka bergerak. Sepertinya dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Ling Xiao. Berhenti, dia milikku. Zipol cemas, dan membunuhnya. Berharap untuk menghentikan pihak lain. Orang yang pertama kali membunuh Ling Xiao, mengenakan jubah merah dan memegang pedang panjang, juga penuh dengan racun merah. Wabah beracun di sekujur tubuhnya. Sebuah pedang menembus tenggorokan Ling Xiao. Zipol tidak punya waktu untuk menghentikannya sama sekali. Ling Xiao melirik dengan jijik. Awan kabut hitam tiba-tiba menyembur dari panci ajaib di atas kepalanya, membungkus prajurit jubah merah. Apa? Jeritan teriakan langsung terdengar. Jubah ungu terkejut. Dia tahu kekuatan jubah merah itu, meskipun itu bukan yang terkuat dari mereka berenam, itu tidak buruk. Dia dipukul dalam sekejap, tapi hanya dalam beberapa detik, itu telah berubah menjadi genangan nanah. Terlalu menakutkan. Mereka semua adalah prajurit yang mempraktikkan kehendak beracun. Meskipun tingkat garis keturunannya tidak tinggi. Tetapi ini juga tentang level 6 atau 7 dari produk abadi. Itu terbunuh dalam sekejap. Ini terlalu berlebihan. Sepertinya anak ini tidak bercanda. Kekuatan hartanya terlalu menakutkan, saya khawatir sulit bagi salah satu dari kita untuk menghentikannya. Petik 2. Lupa mengingatkan. Meski takut, warna keserakahan di mata mereka menjadi lebih intens. Harta yang begitu kuat, di tangan mereka, pasti akan lebih kuat. Saya menyarankan agar pertama-tama kita bergabung untuk membunuh anak ini. Harta karun akan memiliki kemampuannya sendiri nantinya. Petik 2. Kata Zipou. Setuju. Tidak masalah. Kalau begitu bergabunglah. Yang lain tidak memiliki pendapat sama sekali. Semua setuju, karena Anda dapat melihat kekuatan harta karun. Bahkan jika seseorang meninggal, keserakahannya tetap sama. Dalam sekejap, 5 orang yang tersisa bergabung pada saat yang sama, meledakkan serangan yang menakjubkan. Dibunuh menuju Ling Xiao. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari 5 alam pil divine yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ketiga. Bahkan seniman bela diri yang sempurna dari alam pil ilahi yang sama, menghadapi serangan seperti itu, harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka tidak percaya, mereka tidak bisa membunuh Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum kecil. Itu meledak dengan telapak tangan yang ringan. Telapak tangan ini berubah menjadi kopling hitam besar. Di atas cengkeraman, api hitam menyala. Demon Flame Palm yang telah mencapai status penguasaan. Dorong datar dalam sekejap. Seorang lelaki tua berjubah putih bergegas ke depan berseru. Seluruh tubuh terbakar, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Terlibat dalam nyala api yang mengerikan. Pada saat yang sama, cahaya hitam melesat dari pot ajaib di kepala, mengenai salah satu prajurit. Menembusnya secara instan, racun itu langsung merusak seluruh tubuhnya. Pada suatu waktu, 2 dari 5 direkrut. 3 lainnya juga dipaksa mundur oleh Demon Flame Palm, panik. Ada lebih atau kurang luka di tubuh. Melahap, Ling Xiao langsung menelan esensi energi dari 3 seniman bela diri penyempurnaan alam pil ilahi. Meskipun orang-orang ini tidak kuat dalam pertempuran, tetapi mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi esensi energi dalam tubuh mereka sangat melimpah.
Ini menyebabkan basis kultivasi Ling Xiao meningkat secara instan. Dari tingkat ke-7 dari alam pil ilahi, Anda dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam pil ilahi. Mengerikan, 3 lelaki tua yang tersisa terkejut ketika mereka melihat situasinya. Dalam sekejap, 3 di antaranya meninggal dari 6 di antaranya. Apakah anak ini benar-benar hanya basis kultivasi ke-7 dari alam pil ilahi? Ini hanyalah monster kecil. Lari, lari. 3 tetua tidak lagi khawatir tentang pot ajaib Ling Xiao saat ini berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, pada saat ini, 3 teratai darah mekar di kehampaan, memenjarakan mereka bertiga di sana. Ling Xiao meninju. The Doomsday Fist langsung meledak dan membunuh lelaki tua berjubah hijau yang tidak bisa bergerak. Cukup mudah. 2 yang tersisa tidak bisa lepas dari nasib kematian. Karena mereka bahkan tidak bisa melarikan diri sekarang. Cadangan, cadangan, kami salah, kami salah. Pria tua berjubah ungu itu tidak menyangka bahwa salah satu tindakannya yang tidak disengaja akan memprovokasi monster yang begitu mengerikan. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Jika Anda melakukan hal-hal tertentu, Anda harus bertanggung jawab. Ling Xiao mencibir, mengepalkan tangan, dan membunuh 2 orang yang tersisa. Kemudian menelan esensi energi mereka. Hanya butuh 2 atau 3 menit sebelum dan sesudahnya. 6 pembangkit tenaga listrik yang sempurna di alam pil divine semuanya terbunuh. Hal ini membuat takut beberapa prajurit di sekitar yang mencoba menuai keuntungan mereka. Orang-orang ini tidak cukup kuat untuk mencapai kesempurnaan alam pil dewa, jadi mereka tidak berani bergerak. Tanpa diduga, hidupnya diselamatkan karena ini. Untuk penjahat seperti Sang Ling Qiao, Anda harus mengelupas kulit Anda tanpa mati.